Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom JAK TV dan kami akan melanjutkan perbincangan. Bang Ahmad Doli, ini kira-kira teman-teman dari Golkar sendiri bagaimana menanggapi keinginan dari Bapak Yusuf Kalla kembali maju sebagai cawapres di 2019? Iya, sebetulnya kan secara normatif itu memang hak Pak JK punya hak konstitusional ya. Apalagi tadi misalnya kalau dia merasa memang rakyat membutuhkan kemudian punya halangan, ya sebetulnya Pak Yusuf Kalla bisa mengajukan JR sendiri gitu kan. Nah, tetapi begini juga bahwa beberapa kali kan informasi yang kita dengarkan bahwa Pak Yusuf Kalla ini sudah ingin retire lah, sudah ingin pensiun gitu kan untuk ngurus keluarga dan sebagainya gitu. Itu juga saya kira harus menjadi pertimbangan kita juga. Jangan kita paksa-paksa juga Pak Yusuf Kalla yang sebetulnya sudah ingin beristirahat dan kemudian ngurusin hal-hal sosial yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kan kami dalam konteks organisasi kan juga menginginkan ada proses regenerasi yang terus berjalan gitu. Jadi ya ini dibutuhkan kearifan sebetulnya ya dari kita semua termasuk Pak Yusuf Kalla. Walaupun sekali lagi saya kira kalau memang Pak Yusuf Kalla menggunakan hak konstitusionalnya, kita juga merasa tidak bisa, ya menghormati itu. Nah, soal kemudian tadi misalnya disampaikan oleh Pak Irman, jangan dipersepsikan bahwa ketika Pak Yusuf Kalla itu maju menjadi mengajukan JR adalah semata-mata soal kekuasaan. Itu kan sebuah langkah politik yang pasti ada pro kontra gitu ya. Pandangan orang melihat apakah betul Pak Yusuf Kalla kemudian maju itu betul-betul merupakan wujud dari menjawab panggilan pengabdian terhadap bangsa dan negara gitu ya. Tapi itu kan ya biasa saja dalam kehidupan politik. Dan itu sangat mudah untuk dipolitisasi sebenarnya Pak ya? Iya, ya namanya dalam langkah politik saya kira ya biasa-biasa saja kalau kemudian ada yang menanggapi gitu. Tapi apapun selama itu dijamin dalam konstitusi itu kan hak dia, kita harus hormati. Baik, Bang Henry, ini yang menarik adalah beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo sempat mengatakan ada 3 nama yang sudah masuk dalam kantongnya sebagai cawapres. Disebut ada Mahfud MD, ada juga Tuan Guru Bajang, dan juga terakhir dari Airlangga Hartarto. Bagaimana Anda melihat 3 nama ini? Ya, kalau dari 3 nama ini memang gini, kalau dari hasil survei Kedai Kopi kemarin dari tanggal 3 sampai 7 Juli itu baik Prabowo maupun Jokowi, persepsi publik yang didapat itu dua-duanya level religiusnya kurang gitu. Baik. Jadi memang dianggap kurang soleh. Dua-duanya. Tapi kalau tegas, kompeten, berpengetahuan luas tuh mereka tinggi-tinggi. Makanya dua-duanya saya yakin akan mau mengambil cawapres yang mirip-mirip gitu, datangnya dari ulama, santri gitu-gitu. Tidak akan ke militer karena persepsi tegas itu juga ada di Jokowi gitu. Tapi yang kurang sekali yang religius. Kalau dari 3 nama itu memang yang paling berpeluang ya dari itu Mahfud atau TGB gitu. Saya tidak mengatakan Airlangga tidak religius, tidak. Tapi Airlangga citranya adalah pemimpin parpol. Dan kalau dipilih ketua parpol memang ada pekerjaan rumah lagi. Ya Mas Airlangga harus bisa meyakinkan Romi, Caimin bahwa dialah yang lebih berhak gitu ya. Mungkin Pak Jokowi lebih membutuhkan figur cawapres yang gagah gede gitu, dibandingkan yang kecil-kecil juga mungkin misalnya begitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil survei memang 2 nama tadi. Nah, apakah Mahfud atau TGB? Nah, ini saya lebih menjagokan TGB karena lebih faktor luar Jawanya. Itu luar Jawa, dan kemudian dari sisi elektoral TGB punya elektabilitas yang sudah ada gitu, 10 tahun menjadi gubernur NTB. Tapi itu cuma dengan catatan Pak JK nggak bisa maju. Jadi kalau Pak JK memang bisa maju akhirnya, ya kita akan lihat duet Jokowi JK lagi nanti di 2019. Dan kalau itu terjadi, ya mudah-mudahan aja Pak Prabowo juga nggak latah pilih Hatta Rajasa lagi gitu. Jadi akan mengulang dong ya. Baik, Bang Irman, ini kembali ke kasus Pak Yusuf Kalla. Bagaimana Anda melihat besarnya peluang yang memungkinkan MK ini untuk membolehkan
wapres ataupun cawapres ini lebih dari 2 periode? Jadi biasanya itu perkara itu kita bisa membaca dia memiliki peluang besar ketika ada kebutuhan real dan ada kerugian konstitusional real yang dialami oleh pemohon. Disitulah maka kemudian elaborasi terhadap konstruksi konstitusional itu akan hidup dia. Nah, makanya ini yang saya melihat adalah kalau selama belum yang paling dirugikan satu orang warga negara tersebut maju, maka tidak akan seperti yang diharapkan, dibayangkan. Bayangan saya seperti itu ya. Karena ini berdasarkan pengalaman saya di Mahkamah Konstitusi, agak susah membayangkan seperti apa yang kita bayangkan positif seperti itu. Karena ini adalah menyangkut terhadap masa depan konstitusi juga. Dan ini menjadi penting buat masa depan siklus kekuasaan di masa datang. Sehingga betul-betul harus ada orang-orang yang memang dirugikan secara real, yang kemudian inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk kemudian ada memperbaiki korslet konstitusional ini, seperti itu. Betul tadi Pak Ahmad Doli katakan, ini tidak hanya menjadi langkah hukum yang masuk pada dimensi politik, masuk pada dimensi politik ketika Pak JK maju sebagai pemohon di situ, masuk pada dengan pro kontra. Sama juga ketika salah satu calon presiden mengumpulkan duit ya. Iya kan? Sama aja begitu. Funding, ya? Sama masuk ke funding kan. Orang bilang kok minta duit apa dan lain sebagainya kan. Ini tidak. Dan dalam politik biasa aja. Dan itu dalam politik biasa aja. Ini tidak, ini maju. Ada kata ahli tata negara, ada katanya korslet ini di Undang-Undang Dasar nih yang mulia. Dan katanya cuma saya yang bisa menyelesaikan korslet itu. Jadi terpaksalah saya maju. Bukan saya berburu kekuasaan, tetapi ini katanya hanya saya yang bisa, dan ini juga ada masyarakat banyak menunggu apakah saya masih bisa mengemban amanah itu untuk 3 periode berikutnya atau tidak. Jadi masuk pada dimensi politik itu sudah pasti. Dan jadi bisa dikatakan besaran peluang ini tergantung dari Pak JK sendiri yang melakukan begitu ya? Iya, pengalaman saya seperti itu karena kepentingan konstitusionalnya dan itu suhunya itu ada pada beliau. Apalagi kalau kemudian masuk pada dimensi politik, semua calon presiden menunggu Pak JK. Iya kan? Berarti masih menunggu ya? Menunggu semua ini Pak JK nih, gitu kan? Nah, pasti ini putusan ini pasti bayangan saya akan dipercepat sebelum pendaftaran itu akan dikeluarkan. Nah, Pak Ahmad Doli, ini terkait dengan nama Erlangga Hartarto yang juga masuk dalam kandidat cawapres dari Joko Widodo. Dengan adanya nama Erlangga Hartarto dan juga nama Yusuf Kala, dampak yang diberikan kepada Golkar sendiri bagaimana ini? Ya itu tadi saya katakan, bagi Golkar ya makin banyak kader atau senior tokoh Golkar yang diperbincangkan dalam konstelasi politik Pilpres ini kan sebetulnya mudah-mudahan makin menguntungkan Partai Golkar secara elektoral gitu loh. Ya kan? Jadi di tengah partai lain misalnya cuma satu nama, kita ada 2-3 nama, itu kan bagus. Gitu. Apalagi kalau kemudian betul-betul salah satunya yang diambil gitu, terutama yang memang direkomendasikan resmi oleh Partai Golkar. Jadi kayak gitu ya. Nah Bang Henry, ini kira-kira Anda melihat sudah ada beberapa partai pendukung yang memang mengajukan gugatan kepada MK sejauh ini. Kalau tidak salah ada Perindo ya. Nah bagaimana melihat peluang dari partai ini yang memang mendukung dari Presiden Joko Widodo? Ya makanya kan tadi kita bahas legal standingnya Perindo ini kan kurang kuat. Karena memang dengan undang-undang yang 20% ini, dengan threshold, dia kan nggak bisa ngajukan presiden memang. Jadi buat MK juga begini. Kalau dia mau setujui ini Perindo punya gugatan, dia harus setujui dulu ini yang 0%. Tapi begitu ini 0% disetujui, nah jadi rame. Jadi Jokowi JK-nya jadi tapi walaupun saya tebaknya sih paling banyak 5 pasang calon gitu. Karena kan mahal kalau majuin presiden nih. Tapi yang jelas adalah begitu ini disetujui 0%, Perindo punya legal standing kalau bahasanya Bang Irman kan, nah ini baru bisa bergulir. Dan kalau kemudian Jokowi JK lagi ya nanti Jokowi JK misalnya ada Prabowo Mardhani Alisera atau Prabowo Abraham Samad atau Prabowo Aher lah. Nanti mungkin ada yang lain gitu, misalnya Anies AHY atau tadi yang kita sempat berseloroh ada Gatot Tutut gitu misalnya. Ya bisa saja kemudian muncul-muncul nama baru itu. Gitu. Baik, ini kan tadi bisa dikatakan Bang Irwan sempat mengatakan bahwa harus langsung dari Bapak Yusuf Kala yang mengajukan.
menurut Anda Bang Henry, warningnya sampai kapan ini Bang? Karena kan pendaftaran tanggal 10 Agustus terakhir ya? Itu masih lama, 10 Agustus itu masih lama. Kalau tadi kata Bang Irman, kalau kemudian Pak JK memang memiliki inisiatif untuk itu, kan biasa kan dia bilang ini dorongan dari rakyat, dorongan dari masyarakat, demi negara, kemudian Pak Jokowi juga merestui, jadi terpaksa saya harus mengajukan ini karena walaupun berat gitu. Tapi ini demi anak bangsa, mungkin saja nanti di masa depan ada tokoh-tokoh lain yang lebih muda kena batunya kayak saya, misalnya tersandung seperti saya, nggak bisa, makanya saya harus ini demi masa depan, demi anak-anak muda kita, kan bisa saja seperti itu. Ya walaupun pasti ya kelompok nyinyir ya akan ada terus. Tetap akan muncul begitu ya. Iyalah, apalagi kalau saya dengar katanya Rapimnas PDIP menyebut nama JK kan yang pertama. Yang pertama menyebut itu partai terbesar. Ya, partai perolehan pemenang pemilu yang menyebut nama beliau untuk mencalonkan. Artinya kebutuhan realnya secara konstitusional itu ada. Baik. Karena jadi tidak sedang berhalusinasi yang begitu JK muncul, yang lain juga tahu diri gitu kan. Nggak ada yang tiba-tiba ya sudahlah kalau Pak JK maju ya monggo begitu ya. Silakan aja gitu. Bang Padoli, ini apakah memang sinyal juga di PDIP disebut Rapimnas JK sebagai salah satu calon? Itu tadi yang saya bilang kan. Yang menyebutkan pertama kali nama Pak Yusuf Kalla sebagai cawapres itu Rapimnas PDIP. Ya. Yang pertama kali menyebutkan Pak JK menjadi capres itu isunya itu dari Demokrat. Ya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya, cuman begini juga, ini sekali lagi semuanya usulan apapun, keputusan apapun yang diambil, ini kan alasannya lebih bobot pada alasan politik. Ya, saya kira ketika PDIP juga mengusulkan Pak Yusuf Kalla sebagai cawapresnya Pak Jokowi, itu kan juga berpikir langkah politik 5-10 tahun ke depan gitu loh, ya kan? Kenapa kok PDIP mengusulkan bukan Puat misalnya, ya kan? Kenapa Pak Yusuf Kalla gitu? Nah ini semuanya punya reasoning atau kalkulasi-kalkulasi politik, yang itu juga akhirnya harus dikompromikan. Ya, antara partai-partai politik yang punya kepentingan ini. Baik, Bang Padoli, ini mungkin terakhir, jika MK mengabulkan, boleh lebih dari 2 periode, langkah apa yang akan dilakukan oleh Golkar? Ya, kita sekarang ini memang muncul alternatif-alternatif skenario ya, 1, 2, 3, ketika misalnya nanti apa yang menjadi keinginan kita itu tidak terkabulkan misalnya gitu. Nah, yang jelas kita sedang memikirkan langkah-langkah alternatif ketika skenario pertama ketika kita mengusung Pak Jokowi dengan Pak Erlangga ini terus kita perjuangkan. Jadi masih banyak opsi begitu ya? Ya tidak banyak opsi, opsinya sekarang cuma itu satu. Tapi kemudian kan kita harus menghitung langkah-langkah alternatif ketika misalnya skenario 1 itu tidak sesuai dengan harapan kita. Baik, terima kasih banyak Bang Henry telah hadir di Studio TV dan Pak Ahmad Doli, terima kasih, Bang Irman juga terima kasih telah hadir di Studio TV. Dan pemirsa, kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya, namun kami akan mengembalikan kepada rekan kami Ayu dan juga Wahyudi. Silakan rekan Ayu dan juga Wahyudi.